Assalamualaikum, kembali lagi di Zulfi Bercerita. Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan membawa kalian untuk menyelami sebuah cerita yang pasti seru dan penuh inspirasi. Selamat menikmati videonya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi ya. Angin malam berembus lembut melalui celah jendela kamar yang terbuka sedikit, mengelus pipi Nadia yang pucat dan mulai bengkak karena kelelahan. Di perutnya yang membuncit, kehidupan kecil terus bergerak, menendang pelan seolah ingin menghibur sang ibu. Nadia menatap langit-langit kamarnya, dengan tangan membelai perutnya yang sudah 8 bulan mengandung. Tak ada senyum di wajahnya malam itu, hanya tatapan kosong yang lelah, dan mata yang berkaca-kaca namun menolak jatuh air mata. Sudah lewat tengah malam, tapi suara mobil Dimas, suaminya, belum juga terdengar di pelataran rumah. Ini bukan kali pertama. Semakin mendekati waktu persalinannya, justru Dimas semakin jarang pulang cepat, bahkan seringkali tak memberi kabar sama sekali. Hanya 1 atau 2 pesan singkat yang dikirim sekenanya. Lembur. Jangan tunggu. Ada rapat dadakan. Tidur duluan. Dulu, sebelum kehamilannya, Dimas adalah pria yang hangat. Ia suka menggenggam tangan Nadia sambil menatap mata istrinya dengan tulus. Ia tak pernah membiarkan Nadia tidur sendirian. Bahkan, hanya untuk sekadar membenarkan selimutnya, Dimas akan bangun dari tidur dan memastikan istrinya nyaman. Tapi semua itu sekarang hanya tinggal kenangan. Semua berubah sejak Nadia positif hamil. Awalnya, Nadia mengira perubahan Dimas hanya karena tekanan pekerjaan. Ia mencoba mengerti, bahkan bersikap lebih perhatian. Ia memasak menu kesukaan Dimas, membersihkan rumah meski tubuhnya mulai terasa berat, dan selalu tersenyum walau hatinya mulai diliputi kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Namun semakin ia berusaha, semakin terasa Dimas menjauh. Keheningan antara mereka tak lagi terasa nyaman. Tak ada lagi perbincangan hangat di meja makan, tak ada ciuman kecil sebelum tidur, tak ada pelukan usai salat bersama. Yang tersisa hanya dingin, seperti rumah ini sudah tak berpenghuni jiwa. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Nadia menyiapkan makan malam untuk 2 orang. Sup ayam hangat, tumis brokoli, dan nasi putih pulen masih mengepul di atas meja. Nadia duduk di sofa, menunggu. Perutnya sesekali mengencang, dan punggungnya terasa nyeri. Tapi ia tetap menunggu. Hatinya masih berharap Dimas akan pulang dan menyentuh pundaknya sambil berkata, "Terima kasih sudah menunggu." Tapi yang datang hanya aroma parfum asing yang tertinggal di udara saat Dimas akhirnya pulang sekitar pukul 1 dini hari. Nadia terbangun oleh suara pintu depan yang dibuka perlahan. Ia segera bangkit, menahan nyeri di pinggang, dan menghampiri suaminya yang sedang melepaskan sepatunya dengan terburu-buru. Saat mata mereka bertemu, Nadia mencoba tersenyum meski hatinya menegang. "Kamu baru pulang?" Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Dimas hanya mengangguk singkat, tak menatap Nadia. Ia berjalan cepat ke arah kamar tanpa sepatah kata pun. Nadia mengikuti dari belakang, pelan-pelan, lalu bertanya, "Makanannya masih hangat?" "Aku simpan di magic jar. Mau aku siapkan?" "Aku sudah makan," jawab Dimas pendek, sambil membuka kancing kemejanya. "Apa kamu capek? Mau dipijit?" tanya Nadia, tetap mencoba manis. Dimas mendengus. "Udah malam, Nadia. Istirahat aja sana. Jangan nambah-nambahin beban." Nadia tercekat. Kata-kata itu seperti cambuk yang tak kasat mata. Tapi ia menahan diri. Ia menelan kembali semua kekesalan yang hampir meledak. Ia hanya menunduk dan melangkah ke tempat tidur. Duduk pelan sambil mengelus perutnya yang mulai terasa sakit karena kelelahan. Namun sesuatu yang tak bisa dia abaikan malam itu adalah aroma parfum yang masih melekat di kemeja Dimas. Itu bukan wangi parfum Dimas yang biasa. Aromanya manis dan menyengat, seperti parfum wanita, jenis yang tidak akan pernah dipilih Dimas sendiri.
Nadia menutup mata sejenak. Jantungnya berdegup tak karuan. Pikiran buruk mulai berlarian dalam benaknya. Tapi ia mencoba menyangkal. Ia tak ingin menuduh tanpa bukti. Ia masih ingin percaya bahwa suaminya adalah pria yang ia kenal dulu. Pria yang meminangnya dengan janji akan melindunginya. Bahkan saat dunia membencinya. Namun, pagi itu, segalanya semakin jelas bahwa rumah ini bukan lagi tempat bagi cinta. Saat Nadia bangun pagi-pagi dan turun ke dapur, ia menemukan gelas kopi yang belum disentuh, dan piring makanan yang tak dibuka. Dimas sudah pergi. Tak ada pesan. Tak ada kecupan perpisahan. Hanya kepergian diam-diam, seperti ia sudah tak menganggap Nadia ada. Hari demi hari, perlakuan itu semakin menjadi. Nadia merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Kehamilan yang seharusnya menjadi masa penuh kebahagiaan kini justru terasa seperti kutukan. Ia bahkan sempat berpikir, apakah Dimas menyesal menikah denganku? Apakah dia tak menginginkan anak ini? Beberapa kali ia mencoba membuka pembicaraan. Tapi setiap kali ia mencoba, Dimas selalu punya cara untuk menghindar. Kadang berpura-pura sibuk, kadang menyalahkan Nadia karena terlalu sensitif. Aku cuma cari uang, Nadia. Jangan manja. Jangan drama. Kamu tuh hamil, bukan sakit kanker, katanya suatu malam. Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak pernah mengeluh tentang kehamilannya. Ia hanya ingin sedikit perhatian, sedikit pengakuan, sedikit cinta. Tapi bahkan itu pun terasa terlalu mahal dari seorang pria yang dulu begitu ia kagumi. Nadia semakin curiga saat menemukan resi hotel di saku celana Dimas, lengkap dengan nota 2 menu makan malam dan 1 botol wine. Padahal Dimas selalu bilang ia kerja sampai larut. Ketika ia bertanya, Dimas membentaknya habis-habisan. Kamu nggeledah barang-barangku? Sejak kapan kamu jadi istri yang sok detektif? Aku cuma nemu resi ini di celanamu. Aku cuma nanya. Mas, suara Nadia gemetar. Itu urusan kerja. Dan jangan bawa-bawa ini ke anak yang kamu kandung itu. Ya. Jangan pikir aku goblok. Aku tahu itu bukan anakku. Ucapan itu bagai petir yang menyambar dada Nadia. Ia terdiam membeku. Nafasnya terhenti sejenak. Matanya menatap Dimas, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Maksud Mas? Suara Nadia nyaris tak keluar. Dimas mendekat, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Aku gak bego, Nadia. Sejak kamu hamil, tingkahmu berubah. Kamu pasti main belakang, kan? Anak itu bukan anakku. Nadia merasa jantungnya nyaris berhenti berdetak. Ia ingin menjerit, ingin membela diri, tapi tenggorokannya tercekat. Semua kata-kata tertelan oleh rasa sakit yang menyesakan. Perutnya mendadak mengencang. Bayinya menendang seolah merespons emosi ibunya. Nadia mundur perlahan, lalu terduduk di kursi sambil menahan perutnya. Tapi Dimas malah pergi begitu saja meninggalkannya dalam kondisi seperti itu. Tanpa menoleh, tanpa peduli. Malam itu, Nadia menangis dalam diam. Ia memeluk perutnya dan berbisik, "Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu karena telah memilih ayah yang salah." Dan sejak malam itu, Nadia tahu bahwa rumah ini bukan lagi rumah. Ia tahu bahwa cinta yang dulu ia perjuangkan telah mati perlahan, digantikan oleh dingin, tuduhan, dan pengkhianatan. Tapi ia belum tahu bahwa malam-malam penuh luka ini baru permulaan dari badai yang akan menghancurkan seluruh hidupnya. Dan ternyata, doa lirih yang ia bisikan di tengah malam sepi itu tak cukup kuat untuk menghentikan badai yang lebih besar di hari berikutnya. Pagi datang tanpa sinar hangat. Hanya langit kelabu yang tampak muram seperti hatinya. Nadia duduk di ujung ranjang, matanya bengkak, napasnya berat. Ia baru saja selesai menunaikan salat subuh sambil menahan sesak. Seolah setiap sujud yang ia lakukan semalam tidak cukup untuk meredam pedih yang mengiris. Saat suara langkah kaki Dimas terdengar dari koridor kamar,
Tubuh Nadia otomatis menegang. Hatinya berdetak kencang. Apakah pria itu masih marah? Apakah akan ada kata maaf? Atau akan datang fitnah berikutnya? Dimas masuk tanpa mengetuk pintu, wajahnya dingin seperti es. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Nadia dengan sorot penuh kebencian. Tak ada senyum, tak ada sapaan. "Sudah bangun?" tanya Dimas datar. Namun ada bara di balik nadanya. Nadia berdiri pelan, menahan nyeri di perutnya. "Mas Dimas, soal semalam itu salah paham. Aku nggak pernah, aku nggak mungkin." "Berhenti berakting, Nadia," bentak Dimas keras hingga membuat Nadia tersentak. Napasnya tercekat. Ia mundur setapak, seolah tamparan tak kasat mata baru saja menghantam pipinya. Dimas melangkah cepat ke arahnya, menunjuk ke perutnya yang membesar. "Aku udah muak. Kamu pikir aku nggak tahu?" "Hah? Kamu pikir aku nggak tahu dari awal kamu pura-pura polos? Anak itu bukan anakku." Nadia menggeleng panik, tubuhnya gemetar. "Mas, jangan gitu, demi Allah. Anak ini anakmu. Aku gak pernah ngelirik lelaki lain. Aku gak pernah selingkuh." "Omong kosong. Kamu pikir aku gak pernah lihat kamu chatting sama temen kuliahmu yang laki-laki itu? Si Dani atau siapa tuh namanya?" "Hah? Apa kamu pikir aku bodoh?" "Dani? Mas, dia teman satu kelompok skripsi dulu. Itu pun udah lama, sebelum kita nikah. Mas, tolong jangan nuduh aku seenaknya. Aku gak pernah berbuat yang macam-macam." Namun Dimas tak mau mendengar. Ia meludah ke lantai, menunjukkan jijiknya. "Kamu perempuan murahan, Nadia. Kamu pandai berlagak suci. Tapi dalamnya, busuk. Jijik aku lihat kamu sekarang. Kamu hamilin anak siapa? Mana bisa aku percaya kalau kamu ngaku itu anakku?" "Hah?" Nadia terjatuh berlutut. Air matanya jatuh bercucuran. Ia menahan perutnya yang mulai terasa mengencang. Sakit. Bukan hanya fisik, tapi batinnya terkoyak hebat. Rasanya seperti disayat pisau berkali-kali, tapi tak bisa menjerit. "Mas, tolong jangan fitnah aku," ucapnya lirih sambil terisak. Namun Dimas malah semakin menjadi-jadi. Ia mengambil ponsel dan melemparkannya ke atas meja. "Aku punya bukti semua chat MU sama dia. Aku udah baca semuanya. Aku tinggal cetak dan ajukan ke pengadilan kalau kamu masih ngotot." "Mas, itu chat lama. Mas, demi Allah, aku gak pernah main belakang. Aku setia, dari awal. Aku cuma cinta kamu, Mas Dimas." Tapi kalimat itu hanya menjadi debu yang dihempaskan oleh badai kebencian Dimas. Pria itu berjalan mondar-mandir seperti binatang buas yang kehilangan arah. Matanya merah, wajahnya tegang. "Dari awal nikah sama kamu, aku udah ragu. Tapi aku tutup mata. Aku coba jadi suami baik. Tapi kamu balas kayak gini." "Aku gak salah apa-apa," jerit Nadia akhirnya, untuk pertama kali setelah sekian lama menahan. "Aku ini istrimu. Aku hamil anakmu. Dan kamu tega. Kamu tega nuduh aku perempuan kotor." Tangisnya pecah. Ia meraung, mengguncang seluruh tubuhnya yang gemetar. Ia merasa sudah cukup diam, cukup bersabar, cukup menyimpan rasa sakit. Tapi hari ini, dia remuk sepenuhnya. "Aku masak buat kamu. Aku rawat rumah ini. Aku bersihkan baju kamu. Aku peluk perutku setiap malam sambil nangis minta kamu pulang cepat. Tapi kamu malah balik bawa fitnah." Namun Dimas tetap dingin. "Cukup. Aku nggak butuh drama kamu. Mulai hari ini, kamu tidur di kamar bawah. Dan jangan harap aku akan sentuh kamu lagi. Sampai bayi itu lahir, aku akan tes DNA-nya. Kalau ternyata bukan anakku, keluar kamu dari rumah ini." Darah Nadia seperti berhenti mengalir. "Dia mengusirku?"
Dia benar-benar tak percaya lagi padaku? Dengan langkah lemah, Nadia berdiri sambil menopang punggung dan perutnya. Ia menatap Dimas dengan mata yang sembab, bibirnya bergetar. Mas, kamu serius? Dimas mendekat, menatapnya penuh kebencian. Aku lebih percaya pelacur di jalanan daripada kamu. Jadi iya, aku serius. Dan saat itu juga, sesuatu dalam hati Nadia patah. Suara hatinya seperti retak. Ia merasa kehilangan segalanya. Cinta, harga diri, dan suaminya yang kini berubah menjadi iblis dalam wujud manusia. Dengan langkah terseok, ia berjalan keluar kamar. Membawa tubuhnya yang lelah dan jiwanya yang tercabik. Ia tak lagi berkata apa-apa. Air mata mengalir deras, dan hatinya seakan mati. Di kamar bawah yang sempit dan pengap, Nadia terduduk di lantai. Ia merangkul perutnya, berbicara lirih seolah bayinya bisa mendengar. Nah, kamu cuma punya ibu sekarang. Ayahmu sudah menganggap kita kotor. Tapi ibu janji, kita akan bertahan. Walau ibu sendiri nggak tahu caranya bagaimana. Dan malam itu, Nadia tidur dalam tangis yang tak kunjung reda. Dengan perut yang sesekali menegang, dan dada yang seperti tak lagi punya ruang untuk bahagia. Yang lebih menakutkan dari ditinggal, adalah ketika orang yang kau cinta, menatapmu dengan mata penuh kebencian, dan lidahnya menyayat lebih tajam dari pisau. Cinta itu bisa hilang. Tapi fitnah dari orang yang pernah mencintai kita akan terus membekas seumur hidup. Tapi ternyata, lebih menakutkan dari itu adalah saat kau diusir dari rumahmu sendiri. Rumah yang kau rawat, kau jaga, dan kau isi dengan cinta, tiba-tiba menjadi tempat asing yang tak lagi menginginkanmu. Petir menyambar langit dengan suara menggelegar. Hujan turun begitu deras seperti langit pun ikut menangis. Di tengah malam yang gelap dan dingin itu, pintu rumah besar berwarna abu-abu itu terbuka kasar. Dan dari sana, tubuh perempuan dengan perut yang menonjol dilemparkan secara harfiah keluar, disusul sebuah tas kecil yang menyusul jatuh menghantam lantai teras yang licin. Nadia, keluar! Aku gak mau lihat muka kamu lagi di rumah ini, teriak Dimas dari ambang pintu, wajahnya merah padam. Nadia terhuyung jatuh ke depan. Tubuhnya menggigil, basah kuyup dalam waktu beberapa detik saja. Hujan mengguyur tak kenal ampun, seperti menyatu dengan air mata yang sudah tak bisa ia bendung lagi. Mas, tolong, aku mohon, jangan usir aku, ini tengah malam. Isaknya sambil berusaha berdiri dan memegangi perutnya. Apa kau tuli? Dimas mendekat dan mencengkeram lengan Nadia kasar. Kamu pikir aku peduli? Aku udah cukup muak. Mau kamu pingsan atau mati di jalan, urusan kamu. Dasar perempuan murahan. Hujan terus menghantam. Kilat menyambar lagi. Dan dalam sekejap pintu rumah itu dibanting keras. Tertutup. Terkunci. Meninggalkan Nadia dalam sunyi yang mencekam dan sakit hati yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Nadia berdiri terpaku di depan pagar rumah. Matanya basah, tubuhnya basah, hatinya remuk. Ia melihat rumah itu, tempat ia dulu tersenyum menyambut Dimas pulang kerja, tempat ia dulu berharap membesarkan anak mereka bersama. Kini, tempat itu telah membuangnya seperti sampah. Dengan langkah gontai, ia memungut tas kecilnya yang sudah basah dan mulai melangkah pelan ke pinggir jalan. Angin malam menusuk kulit, perutnya yang membesar mulai terasa menegang. Sesekali ia berhenti, memegangi punggungnya yang nyeri, berusaha mengatur napas. Tapi ia tahu, ia tak boleh berhenti. Tak boleh jatuh. Karena tak ada yang akan menolongnya. Ia tak punya saudara. Orang tuanya sudah tiada. Sejak menikah, ia hanya mengandalkan Dimas. Dan kini, ia benar-benar sendiri. Langkahnya terseok menyusuri trotoar kota yang mulai sepi. Lampu jalan menyala suram. Sesekali mobil melintas cepat dan tak satu pun berhenti melihat perempuan hamil yang berjalan sendirian tengah malam dengan tubuh basah kuyup. Di depan sebuah halte bus tua,
Nadia berhenti. Ia terduduk lemas di bangku kayu yang dingin. Jemarinya gemetar saat menyentuh perutnya. Nak, maafkan ibu. Ibu, udah nggak tahu harus kemana lagi, bisiknya lirih. Ia bersandar di dinding halte, memejamkan mata sejenak. Tapi tubuhnya menggigil, dan perutnya mulai mengeras. Tanda-tanda kontraksi ringan yang bisa memburu kapan saja. Air matanya kembali tumpah. Bukan karena dingin, tapi karena luka batin yang begitu dalam. Ia ingat semua kenangan dengan Dimas. Tawa mereka saat awal menikah. Janji-janji manis. Malam-malam penuh harapan. Tapi semua itu kini lenyap. Hanya tersisa kebencian dan fitnah yang menghancurkan harga dirinya. Nadia menunduk. Jemarinya meremas rok panjangnya yang basah. Kenapa harus aku, Tuhan? Ucapnya, nyaris tak terdengar. Kenapa aku yang disiksa padahal aku hanya ingin jadi istri yang baik? Kenapa aku yang dibuang, padahal aku tak bersalah? Ia menoleh ke langit yang tak memberi jawaban, hanya hujan yang semakin deras dan angin yang menghempas tubuhnya. Waktu berjalan lambat. Ponsel di tasnya mati kehabisan baterai. Ia benar-benar tak bisa menghubungi siapapun. Dan kini, hanya dirinya dan bayi di perutnya yang masih bertahan bersama. Hingga akhirnya, seorang wanita tua yang berteduh di bawah warung kecil di seberang halte melihatnya dan menghampiri. "Dek, kamu kenapa? Sendirian malam-malam begini?" tanya ibu itu, wajahnya khawatir. Nadia menoleh. Matanya sayu, suaranya parau. Saya diusir dari rumah suami saya. Nggak percaya bayi ini anaknya, ucapnya terbata. Ibu itu menatapnya dengan iba. Tanpa banyak tanya, wanita itu menarik tangan Nadia dengan lembut. "Ayo ikut ibu ke warung dulu. Nggak baik begini. Kamu bisa sakit." Nadia tak punya tenaga untuk menolak. Ia hanya mengikuti. Ia tak tahu siapa wanita itu. Tapi setidaknya, ada tangan yang masih mau menyentuhnya dengan hangat. Di saat orang yang seharusnya melindunginya malah menendangnya keluar dari hidup. Malam itu, Nadia tidur di atas tikar plastik di sudut warung kecil. Ditemani suara hujan yang masih turun dan angin yang menderu, ia memeluk perutnya sambil berdoa pelan. "Ya Allah, lindungi anakku. Jangan biarkan dia lahir tanpa harapan. Jangan biarkan dia tumbuh dalam kebencian seperti yang ayahnya lakukan padaku. Aku mohon, beri aku kekuatan, meski aku sendiri tidak tahu apakah aku masih bisa bertahan besok." Dan di malam itu, di bawah langit yang menangis bersamanya, Nadia resmi menjadi perempuan yang kehilangan segalanya, kecuali satu hal, tekad untuk tetap hidup demi anak dalam kandungannya. Ketika dunia membuangmu, kadang Tuhan mengirim satu tangan kecil untuk menunjukkan bahwa kamu belum sepenuhnya sendiri. Nadia meringkuk dalam pelukan tikar tipis. Tubuhnya menggigil meski hujan mulai reda. Warung kecil tempatnya berteduh terasa lebih seperti gudang terbuka. Dingin, lembab, dan sunyi. Angin malam menyelusup ke sela-sela kayu lapuk, menusuk langsung ke tulangnya. Tangannya tetap memegangi perut. Nyeri itu semakin terasa. Bayinya bergerak gelisah, seolah ikut merasakan kegelisahan ibunya. Peluh dingin mengucur di keningnya. Nafasnya mulai pendek-pendek. "Ibu," lirih Nadia memanggil wanita tua yang memberinya tempat berteduh. Namun wanita itu tengah tertidur di bangku kayu dengan selimut tipis menutupi tubuhnya. Nadia hendak berdiri, tapi tubuhnya lemas. Kepalanya terasa berputar. Dunia di sekelilingnya kabur, dan dalam sekejap, semuanya gelap. Suara klakson mobil terdengar memecah sunyi malam. Lampu kendaraan menyinari jalanan sepi, hingga akhirnya berhenti tepat di depan warung kecil itu. Seorang pria tua berkacamata turun dari mobil dengan langkah tergesa. Rambutnya putih, tubuhnya agak bungkuk, namun sorot matanya tajam dan waspada. "Ibu Fatimah?" panggilnya pelan pada wanita tua di bangku kayu. Namun matanya langsung tertuju pada tubuh Nadia yang tergeletak tak bergerak. "Ya Tuhan, ini siapa?" desis pria itu panik.
Ia segera menghampiri, menyentuh bahu Nadia yang dingin dan lembab. Dek, nak, kamu dengar saya? Tak ada respons. Tanpa pikir panjang, pria itu memanggul tubuh Nadia perlahan ke dalam mobilnya. Ditaruhnya tas kecil Nadia di jok belakang. Mobil melaju cepat menuju rumahnya yang hanya berjarak 2 blok dari lokasi. Rumah itu sederhana, namun bersih dan hangat. Pria tua itu, Pak Surya, membaringkan Nadia di sofa panjang ruang tamu, lalu menyelimuti tubuhnya dengan kain hangat. Ia segera membuat air jahe dan menelepon kenalannya yang bekerja sebagai bidan. Beberapa menit kemudian, Nadia mulai membuka mata. Cahaya lampu kuning redup menyilaukan matanya. Ia tak langsung paham di mana ia berada. Tenang, nak, kamu aman di sini. Suara berat namun lembut terdengar dari sisi sofa. Nadia menoleh pelan, matanya basah, tubuhnya gemetar. Aku? Di mana? Gumamnya lemah. Kamu tadi pingsan. Saya temukan kamu di warung Bu Fatimah. Saya bawa kamu ke rumah. Namaku Surya. Saya tinggal sendiri, anak dan istri saya sudah lama meninggal. Nadia mencoba bangkit, tapi Pak Surya menahannya dengan lembut. Jangan dipaksakan dulu. Kamu hamil besar, tubuhmu lemah. Biarkan kamu pulih sebentar. Nadia hanya bisa mengangguk. Ada rasa malu menyergap dirinya. Ia perempuan asing, tidur di rumah orang yang tak ia kenal. Tapi di balik itu, ada rasa hangat yang mulai muncul. Rasa bahwa ia untuk pertama kalinya sejak diusir, merasa selamat. Setelah minum air jahe dan sedikit bubur hangat, Nadia mulai menceritakan kisahnya pada Pak Surya. Tentang Dimas. Tentang fitnah. Tentang malam hujan yang mengakhiri segalanya. Pak Surya tak banyak menyela. Ia hanya mendengarkan, menatap Nadia dengan mata yang berkaca-kaca. Dunia ini memang kejam, nak, tapi kau harus tetap kuat. Apalagi untuk anakmu, ucapnya kemudian. Nadia menggigit bibir. Aku nggak tahu harus kemana. Aku bahkan nggak tahu apakah aku masih sanggup melahirkan anak ini dengan kondisi seperti ini. Pak Surya tersenyum. Wajah tuanya penuh ketulusan. Kau akan melahirkannya, dan anakmu akan baik-baik saja. Selama kamu masih punya harapan, maka kamu belum kalah, nak. Hari-hari berikutnya, Nadia tinggal di rumah Pak Surya. Ia tak ingin menjadi beban, jadi setiap pagi ia membantu membersihkan rumah, mencuci piring, dan menyiapkan sarapan meski Pak Surya selalu menolak ia terlalu banyak bergerak. Saya yang harusnya melayani kamu. Kamu sedang mengandung, kata Pak Surya, tertawa ringan. Namun Nadia merasa ada kedamaian yang sudah lama hilang, kini kembali ia rasakan. Rumah kecil itu mungkin tak mewah, tapi penuh kasih sayang. Di malam hari, Pak Surya sering membacakan buku-buku Islami atau cerita motivasi untuk Nadia, sambil memijat punggungnya agar tidak nyeri. Ia memperlakukan Nadia seperti anak kandungnya sendiri. Aku malu, Pak. Aku sudah nggak punya siapa-siapa, dan Bapak mau nolong aku tanpa pamrih, ucap Nadia suatu malam. Pak Surya menatapnya dalam-dalam. Nadia, kamu bukan beban. Kamu adalah orang yang sedang diuji, dan saya hanya dititipkan Tuhan untuk bantu kamu sebentar. Dunia ini penuh luka, tapi Tuhan selalu kirim seseorang untuk jadi perban di saat kita berdarah. Nadia menutup mulutnya, menahan tangis haru. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tapi kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Suatu pagi, Nadia merasakan kontraksi hebat. Air ketubannya pecah. Ia menjerit pelan dari kamar belakang. Pak Surya yang tengah menyapu halaman langsung panik. Tanpa pikir panjang, ia menggendong Nadia ke mobil dan membawanya ke rumah bersalin terdekat. Di sepanjang perjalanan, Nadia menggenggam tangan Pak Surya erat. Pak, aku takut, isaknya. Tenang, nak, kamu nggak sendiri. Sesampainya di rumah bersalin, Nadia langsung ditangani.
Tapi wajah bidan mendadak berubah saat melihat tekanan darah Nadia melonjak tinggi. Detak jantung bayi juga melemah. Ini preeklamsia. Kondisinya gawat. Harus segera tindakan, seru bidan itu. Pak Surya berdiri di depan ruang persalinan, menggenggam tas kecil Nadia dengan wajah cemas. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, aku mungkin bukan siapa-siapa bagi Nadia, tapi izinkan aku menjaga dia. Jangan ambil nyawanya, jangan ambil anaknya, beri mereka kesempatan hidup yang layak." Dan saat pintu ruang bersalin tertutup, hanya doa dan harapan yang tersisa. Dan pada akhirnya, bukan hanya tubuhku yang berjuang untuk melahirkan, tapi juga jiwaku yang terus berdarah karena luka yang belum sembuh. Nadia berhasil melahirkan bayi laki-laki yang sehat, namun tubuhnya kritis. Wajahnya pucat, nafasnya lemah. Dan di dalam ruang bersalin yang sempit dan dingin, para bidan sibuk menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Tangisan bayi memecah malam, sementara Pak Surya masih berdiri di luar, tangan bergetar, bibir tak berhenti melafalkan doa-doa yang ia hafal sejak muda. Ya Allah, selamatkan anak ini dan ibunya. Mereka tak berdosa, mereka hanya sedang diuji. Beberapa menit kemudian, salah satu bidan keluar. Wajahnya tampak cemas namun mencoba tenang. Bayi perempuan, sehat. Alhamdulillah. Tapi ibunya masih lemah. Kami butuh waktu untuk menstabilkan tekanan darahnya. Pak Surya langsung memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Di usia setua itu, baru kali ini ia merasa memiliki kembali seseorang yang bisa ia lindungi. Kehilangan istri dan anaknya bertahun-tahun lalu membuat rumahnya hampa. Kini, seorang perempuan muda yang ia kenal belum genap sebulan, mengisi ruang kosong itu, bukan sebagai pengganti, tapi sebagai amanah. 2 hari berlalu. Nadia akhirnya siuman. Tubuhnya masih lemah. Namun wajahnya bersinar saat ia mendengar tangisan bayinya yang diletakkan di samping ranjang. "Anakku," bisiknya sambil meneteskan air mata. Bayi mungil itu menggeliat, membuka mata perlahan. Mata bulat kecil itu menatap Nadia seolah berkata, "Kita telah berhasil, Bu." Pak Surya, yang duduk di kursi dekat jendela, tersenyum melihat Nadia terbangun. "Kamu kuat, Nak. Luar biasa kuat," katanya sambil menggenggam tangan Nadia. Nadia menangis. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia berhasil melewati badai pertama. Ia berhasil mempertahankan anaknya, bahkan ketika tubuh dan hatinya nyaris menyerah. Setelah diperbolehkan pulang, Nadia kembali tinggal di rumah Pak Surya. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Tangisan bayi menjadi lagu pengantar tidur di malam hari. Bau bedak bayi dan minyak telon memenuhi ruangan kecil itu. Dan Nadia, meski tubuhnya masih dalam masa pemulihan, mulai merangkai rutinitas baru sebagai seorang ibu. Namun luka itu masih ada. Setiap malam, ketika bayinya tidur dan rumah menjadi hening, Nadia duduk termenung di dekat jendela. Matanya menatap keluar, ke langit malam, dan pikirannya melayang ke tempat yang tak ingin ia datangi, rumahnya dulu. Rumah di mana Dimas berdiri dengan mata penuh kebencian dan mulut yang meludahkan fitnah. Apa dia pernah menyesal? Apa dia pernah memikirkan anak ini? Apa dia masih percaya bahwa aku berselingkuh? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggerogoti hatinya. Dan sayangnya, ia tak punya jawaban. Suatu pagi, Nadia memberanikan diri bertanya kepada Pak Surya. "Pak, apa saya boleh mulai kerja? Mungkin bantu-bantu warung atau menjahit? Saya nggak enak terus merepotkan Bapak." Pak Surya menatapnya, mengangguk pelan. "Kamu memang harus punya kemandirian, Nak. Tapi jangan terlalu memaksakan diri. Anakmu masih kecil. Kamu masih dalam pemulihan. Aku bisa kerja dari rumah, Pak. Menjahit baju, atau bikin kue kecil-kecilan." Pak Surya tersenyum. "Kamu punya tangan ibu rumah tangga sejati. Nanti kita coba pikirkan sama-sama." Dengan semangat kecil itu,
Nadia mulai menata kembali serpihan hidupnya. Ia meminjam mesin jahit lama dari tetangga Pak Surya. Setiap siang, saat bayinya tidur, ia duduk di ruang tengah, menjahit sprei atau baju pesanan tetangga. Tak seberapa, tapi cukup untuk membuatnya merasa berguna. Beberapa minggu kemudian, pelanggannya mulai bertambah. Kabar tentang ibu muda yang jago jahit dan ramah menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan ada yang menitip kain dan model dari desa sebelah. Dan di tengah kesibukan itu, Nadia mulai tertawa lagi. Tawa kecil. Tawa yang lahir bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi karena ia tak ingin terus menangis. Namun luka batin tak bisa disembuhkan hanya dengan kesibukan. Suatu sore, ketika hujan turun perlahan dan Pak Surya sedang menyeduh teh, Nadia duduk diam dengan mata menerawang. Pak, kenapa orang yang paling kita cintai justru bisa jadi yang paling menyakiti? Pak Surya menghela nafas. Ia duduk di samping Nadia, menyerahkan secangkir teh hangat. Karena kita memberi mereka tempat terlalu dalam di hati kita. Ketika mereka berubah, kita yang retak. Padahal, aku menyerahkan segalanya ke Dimas. Aku turuti dia, aku hormati dia, aku cintai dia. Pak Surya menepuk bahu Nadia. Dan kamu tetap akan jadi perempuan yang kuat. Karena kamu mencintai dengan tulus, bukan karena buta. Nadia menggigit bibirnya. Air mata menetes diam-diam. Kalau suatu hari Dimas datang minta maaf, apa aku harus terima? Pak Surya tak langsung menjawab. Ia memandang langit yang mulai gelap. Maaf itu hak. Memaafkan itu pilihan. Tapi jangan biarkan siapapun yang pernah membuangmu kembali menyakitimu dengan alasan kesalahan kecil. Karena luka yang kamu bawa terlalu dalam untuk diukur oleh mereka yang tak pernah mengalaminya. Di balik kesibukannya, Nadia menyimpan satu rutinitas rahasia, menulis surat untuk anaknya. Ia punya buku kecil, dan setiap malam ia menulis di dalamnya. Nak, saat kamu besar nanti dan bertanya di mana ayahmu, mungkin aku takkan bisa jawab tanpa air mata. Tapi yang perlu kamu tahu, kamu tak pernah lahir karena kesalahan. Kamu lahir dari cinta yang besar, dari seorang ibu yang memilih tetap hidup, meski seluruh dunia memusuhinya. Nak, jika kamu nanti kecewa pada hidupmu, ingatlah bahwa kamu lahir dari perjuangan. Dan darah ibu yang mengalir di nadimu adalah darah dari rahim yang tak menyerah, meski dunia memintanya mati. Dan di setiap akhir surat, Nadia selalu menulis, "Aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri." Suatu hari, saat Nadia tengah menjemur pakaian, Pak Surya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak tegang. "Ada yang ingin saya bicarakan, Nadia." Nadia mengangguk pelan. "Ada apa, Pak?" Pak Surya menatapnya dalam-dalam, lalu duduk di kursi depan. "Seseorang datang ke rumah tadi siang saat kamu sedang ke warung. Dia mencari kamu. Namanya Lestari." Mata Nadia membelalak. "Bu Lestari, itu sahabat lama saya. Dia bilang dia ingin bertemu kamu. Katanya, ada hal penting soal Dimas." Jantung Nadia berdegup cepat. Entah kenapa, nama itu masih membuatnya sesak. "Kamu mau ketemu dia, Nak?" Nadia menelan ludah, lalu mengangguk. "Kalau itu menyangkut Dimas, aku harus tahu." Namun sebelum sempat bertemu Lestari, malam pun tiba. Hujan turun deras. Nadia kembali menggendong bayinya yang baru tertidur usai disusui. Tangisan kecil yang tadi menggelegar di dada dan menggema di telinga, kini berubah jadi keheningan yang lembut, menghanyutkan sekaligus menguatkan. Bayi mungil itu baru saja datang ke dunia. Dan ia datang bukan hanya membawa kehidupan, tapi juga harapan baru. Nadia menatap wajah anaknya lama-lama. Alis tipis, hidung kecil, kulit kemerahan yang masih lembut. Ada bagian Dimas di sana, dan itu menyakitkan. Tapi lebih besar dari itu, ada bagian dirinya, seorang ibu yang memilih bertahan. Mulai hari ini,
bisik Nadia di pelan-pelan sambil mengelus pipi anaknya. Ibu nggak akan nangis lagi karena ayahmu. Ibu cuma akan nangis kalau kamu sakit, atau kalau kamu bahagia. Dan kamu, nak, kamu yang akan bantu ibu bangkit. Tangisan bayi ini bukan sekadar suara, tapi alarm kehidupan. Pagi harinya, saat embun belum kering dari dedaunan di halaman rumah Pak Surya, Nadia terbangun lebih awal dari biasanya. Ia menyapu halaman sambil menggendong anaknya dengan kain jarik yang disilang di dada. Ada semangat baru di matanya. Tatapan Nadia bukan lagi tatapan perempuan yang dikhianati, tapi tatapan seorang ibu yang tahu ia harus hidup demi anak yang kini ada dalam dekapannya. Pak Surya yang baru saja keluar dari kamarnya, tersenyum melihat pemandangan itu. Kamu bangun pagi sekali, nak. Iya, Pak, jawab Nadia, menoleh sambil tersenyum. Anakku bangun subuh-subuh, jadi sekalian saya bersih-bersih. Pak Surya menatap wajah Nadia dengan lembut. Perubahan itu nyata. Nadia sudah mulai menghapus jejak kelam yang sempat membelenggunya. Kamu benar-benar sudah berubah, Nadia. Matamu lebih hidup sekarang. Nadia tersenyum getir. Saya harus berubah, Pak. Saya nggak mau anak ini tumbuh melihat ibunya selalu menangis. Pak Surya melangkah mendekat, lalu meletakkan tangan di pundak Nadia. Kalau begitu, mungkin ini waktu yang tepat untuk saya memberikan sesuatu. Nadia memandang Pak Surya dengan bingung. Apa maksud Bapak? Pak Surya meminta Nadia mengikutinya. Mereka berjalan kaki ke ujung jalan desa, melewati ladang kecil dan beberapa rumah sederhana. Di ujung jalan yang agak menanjak, berdiri sebuah rumah kecil dengan pagar kayu yang sudah mulai lapuk, tapi masih kokoh. Pak Surya membuka pintu pagar, masuk ke halaman, lalu mengeluarkan sebuah kunci dari kantong bajunya. Rumah ini, dulunya saya bangun untuk anak saya. Tapi takdir berkata lain. Dia dan ibunya dipanggil lebih dulu. Suara Pak Surya sempat tercekat, namun ia menguatkan dirinya. Nadia, rumah ini sekarang milikmu. Aku sudah balik nama. Aku tahu kamu perempuan yang kuat. Dan aku ingin kamu punya tempat sendiri untuk memulai hidup yang baru. Bukan untuk melupakan, tapi untuk bangkit. Mata Nadia langsung berkaca-kaca. Pak, saya nggak bisa terima ini. Saya cuma numpang hidup di rumah Bapak. Bapak sudah terlalu baik. Pak Surya menggeleng, lalu menggenggam tangan Nadia dengan hangat. Terimalah, nak. Ini bukan karena kasihan, tapi karena kamu pantas mendapatkannya. Dan aku tahu, anak ini butuh rumah yang tenang untuk tumbuh. Tangisan bayi kecil itu seolah menjawab. Ia menggeliat dalam pelukan ibunya, dan menangis pelan. Nadia langsung memeluknya erat, seolah membungkus anak itu dengan kekuatan yang baru. Aku janji, Pak, aku akan jaga rumah ini. Aku akan jaga anakku. Aku akan hidup, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku bukan perempuan yang bisa dihancurkan seenaknya. Beberapa minggu kemudian, Nadia resmi pindah ke rumah kecil itu. Rumah sederhana yang hanya terdiri dari 2 kamar, 1 ruang tamu, dan dapur kecil, namun dipenuhi dengan rasa syukur. Ia menatanya perlahan. Membeli karpet bekas dari pasar, menjemur sprei lama yang ia jahit sendiri, dan menggantung gorden yang ia jahit dari kain sisa. Dan disitulah semuanya dimulai. Bayi mungil yang ia beri nama Rafa tumbuh sehat. Matanya yang bulat mulai bisa mengikuti gerakan ibunya. Tangan kecilnya menggenggam jari Nadia setiap kali digendong. Dan tawa kecilnya, meski belum sempurna, mampu menghapus sisa-sisa luka yang dulu terasa tak tertahankan. Nadia kembali menjahit dari rumah. Kali ini ia lebih serius. Ia menerima pesanan secara online dari kenalan Bu RT yang punya anak di kota. Ia juga belajar membuat pola dan desain sederhana dari buku bekas yang dibelikan Pak Surya. Uang yang ia dapat belum banyak, tapi cukup untuk membeli susu Rafa dan beberapa perlengkapan bayi lainnya. Setiap kali ke pasar,
Nadia selalu membawa Rafa dalam gendongan. Ia tidak malu meski ibu-ibu di pasar sering berbisik di belakangnya, bertanya-tanya siapa ayah anak itu. Nadia hanya tersenyum, lalu melanjutkan langkahnya dengan kepala tegak. Karena ia tahu, ia bukan lagi Nadia yang dulu. Suatu malam, saat Rafa sedang tidur, Nadia duduk di ruang tamu sambil menjahit gamis pesanan pelanggan. Di luar, hujan turun rintik-rintik, menambah kehangatan di dalam rumah mungil itu. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang tidak dikenal. Nadia, ini Lestari. Aku di desa depan. Boleh kita bertemu besok? Ada sesuatu yang penting soal Dimas. Nadia terdiam. Nama itu muncul lagi. Tapi kali ini, ia tidak merasa ingin lari. Ia tidak gemetar. Ia tidak ingin menangis. Ia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa hatinya tidak lagi terasa sakit saat membaca nama itu. Ia menatap Rafa yang tidur di dalam boks bayi. Lalu ia membalas pesan itu. Boleh. Kita bertemu di warung teh Bu Ida, jam 9 pagi. Pagi harinya, Nadia mengenakan gamis biru polos dan jilbab abu-abu. Wajahnya tampak tenang. Rafa ia titipkan sementara ke rumah Pak Surya. Warung teh Bu Ida tidak jauh dari pasar. Saat Nadia tiba, Lestari sudah duduk di sudut ruangan. Wajahnya tampak canggung, seperti seseorang yang menyesal telah menghilang terlalu lama. Nadia, suara Lestari lirih. Nadia duduk pelan, menatapnya. Kamu kemana selama ini? Aku takut. Takut ikut terseret. Aku tahu kamu difitnah. Tapi saat itu aku nggak cukup berani buat membelamu. Nadia terdiam. Aku diundang ke acara arisan oleh adik Dimas. Dan waktu itu aku nggak sengaja dengar Bu Lastri, ibu mertuamu, bicara dengan seseorang di telepon. Mereka rencanakan semua itu, Nadia. Termasuk menjebak kamu dengan rekaman palsu. Mata Nadia membelalak. Apa? Suaranya bergetar. Dimas dijebak. Mereka membuatnya percaya bahwa kamu berselingkuh. Semua karena warisan dari keluarganya yang akan jadi milik kalian berdua. Bu Lastri takut kamu menguasai Dimas. Nadia memejamkan mata. Dadanya terasa penuh. Jadi, semuanya bohong. Lestari mengangguk. Dimas bukan pria baik, Nadia. Tapi dia hanya dipermainkan ibunya sendiri. Dan yang paling disayangkan, dia memilih percaya orang lain dibanding kamu. Air mata Nadia akhirnya tumpah. Tapi kali ini bukan karena sedih. Tapi karena kelegaan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Semua fitnah, semua luka, kini menemukan titik terang. Ia menghapus air matanya. Lalu berdiri. Terima kasih sudah datang, Lestari. Tapi sekarang aku sudah nggak hidup untuk masa lalu. Aku hidup untuk Rafa. Dan aku nggak akan biarkan satu pun dari mereka menyentuh hidupku lagi. Lestari menunduk. Kamu benar-benar perempuan hebat, Nadia. Nadia hanya tersenyum. Bukan karena bangga. Tapi karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa dirinya sudah kembali utuh. Dan semua itu, dimulai dari tangisan seorang bayi, di malam kelam yang dulu terasa menyesakan. Pak Surya menatap nama lengkap Dimas di dokumen yang tertempel di meja kerjanya. Sebuah nama yang sudah lama ia kenal, namun baru kali ini membuatnya terpaku. Dimas, karyawan di perusahaan miliknya. Pria yang selama ini tanpa sadar telah membawa luka dalam hidup Nadia. Kepalanya berdenyut. Ada sesuatu yang mengganjal. Ia tahu ia harus menyelidiki lebih dalam. Tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk perempuan dan bayi yang kini ia anggap seperti keluarganya sendiri. Pagi itu, suasana di kantor Pak Surya terasa berbeda. Ia duduk di ruang kerjanya yang sederhana, menatap layar komputer dengan serius. Data-data aset perusahaan bergulir di hadapannya,
dan satu nama terus ia cari-cari. Dimas. Nama itu muncul di salah satu bagian laporan keuangan, tapi bukan sebagai karyawan biasa. Ada transaksi yang tidak biasa, yang ditandatangani oleh Dimas sebagai pengelola aset perusahaan. Pak Surya membuka folder-folder arsip lama, membandingkan dokumen kepemilikan aset yang tercatat resmi dengan data yang ada sekarang. Matanya melebar ketika menemukan bukti bahwa ada perubahan yang tidak wajar pada dokumen-dokumen tersebut. Seolah-olah seseorang dengan sengaja memanipulasi data kepemilikan untuk mengalihkan hak milik. Ini bukan hanya karyawan biasa, gumam Pak Surya, napasnya memburu. Ia tahu, Nadia harus tahu kebenaran ini. Tak lama kemudian, Pak Surya menghubungi Nadia melalui telepon. Nadia yang sedang menyiapkan susu Rafa di dapur langsung mengangkat. Pak Surya, ada apa, Pak? Suara Nadia terdengar khawatir. Aku perlu bertemu denganmu, Nadia. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Nadia merasa ada sesuatu yang serius, tapi hatinya juga mulai berdebar. Ia menggendong Rafa sambil berjalan keluar rumah menuju warung kecil di ujung jalan, tempat mereka biasa bertemu. Ketika bertemu, Pak Surya menyerahkan sebuah berkas tebal ke tangan Nadia. Aku menemukan ini ketika mengecek laporan perusahaan. Dimas ternyata bukan hanya menghancurkan hidupmu secara pribadi, tapi juga secara bisnis. Dia memanipulasi data kepemilikan aset yang seharusnya milikmu. Nadia menatap berkas itu dengan mata melebar. Jantungnya berdegup kencang. Apa maksud Bapak? Maksudnya Dimas mengambil aset saya. Pak Surya mengangguk. Ya, dan bukan hanya itu. Dia juga menggunakan data itu untuk menjual aset dan mengalihkan keuntungan ke rekening pribadi. Nadia menggenggam erat berkas itu, rasa sakit lama kembali menyeruak, tapi kali ini disertai kemarahan yang membara. Kenapa dia lakukan ini, Pak? Untuk keuntungan pribadi. Dan mungkin untuk menjauhkan kamu dari harta warisan keluarga yang seharusnya kamu dapatkan. Nadia menunduk, air mata menetes perlahan. Tapi aku sudah kehilangan segalanya. Rumah, kepercayaan, dan suamiku. Pak Surya menepuk pundak Nadia dengan lembut. Kamu belum kehilangan segalanya, Nadia. Ini saatnya kamu bangkit dan menuntut hakmu. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai mendampingi Pak Surya mengumpulkan bukti-bukti. Mereka menghubungi pengacara yang bisa dipercaya dan mulai menyusun kasus. Nadia yang semula hanya ingin melindungi Rafa kini berubah menjadi wanita yang berani melawan ketidakadilan. Ia sering terbangun di malam hari, memikirkan apa yang harus dilakukan. Tapi setiap kali ia menatap Rafa, kekuatan baru muncul dari dalam dirinya. Suatu sore, saat Rafa sedang bermain di halaman, Nadia menerima telepon dari pengacaranya. Nadia, aku sudah melihat data dan bukti yang Bapak Surya kirimkan. Kasus ini cukup kuat. Kita bisa ajukan gugatan pembatalan dokumen kepemilikan yang dipalsukan dan menuntut pengembalian aset. Nadia menarik napas panjang. Hatinya berdebar. Terima kasih, Bu. Saya akan lakukan yang terbaik demi Rafa. Namun perjuangan Nadia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dimas dan keluarganya mulai merasakan tekanan. Mereka berusaha membujuk Nadia agar berhenti, bahkan mencoba menakut-nakuti dengan ancaman yang samar. Suatu malam, ketika Nadia sedang pulang dari rumah Pak Surya, seorang pria tak dikenal mengikutinya. Nadia yang sadar segera berlari ke rumah Pak Surya dengan Rafa di gendongan. Pak Surya, ada orang yang mengikutiku, Nadia terisak. Pak Surya menatap Nadia serius, lalu mengunci pintu rumah. Kita harus hati-hati, Nadia. Mereka tak akan menyerah begitu saja. Malam itu, Nadia menggenggam erat Rafa, berdoa agar Tuhan selalu melindungi mereka. Waktu terus berjalan. Sidang demi sidang dilalui dengan penuh perjuangan. Namun ada momen-momen di mana Nadia merasa lelah, hampir menyerah. Tapi setiap kali ia terpuruk, tatapan Rafa membuatnya bangkit lagi.
Ia mulai membuka diri pada tetangga dan warga sekitar. Cerita perjuangannya menyebar, dan banyak yang memberikan dukungan moral maupun material. Pak Surya, yang tidak hanya sekadar penolong, kini menjadi pelindung sekaligus keluarga Nadia. Ia selalu mengingatkan Nadia untuk kuat dan fokus pada tujuan. Suatu hari, saat pengadilan memanggil Dimas untuk memberikan kesaksian, Nadia duduk di bangku depan. Tatapannya tajam, penuh tekad. Dimas yang dulu begitu dingin dan penuh kebohongan, kini terlihat gemetar. "Kenapa kamu melakukan semua ini, Dimas?" tanya Nadia dengan suara yang tak bergetar. Dimas terdiam. Namun akhirnya ia mengeluarkan kata-kata yang mengejutkan. Aku terpaksa. Ibu dan keluargaku memaksa aku mengambil alih aset itu. Mereka bilang aku harus menjauhimu agar aku bisa menguasai semuanya." Suasana ruang sidang hening. Nadia memandang Dimas dengan penuh pengertian sekaligus amarah. "Kamu memilih untuk percaya kebohongan mereka dan menghancurkan keluargamu sendiri," balas Nadia. Akhirnya, dengan bukti kuat dan kesaksian saksi, pengadilan memutuskan untuk membatalkan semua dokumen palsu yang dibuat Dimas. Aset-aset Nadia dikembalikan sepenuhnya. Nadia menangis haru. Ia merasa lega bukan hanya karena harta itu kembali, tapi karena kebenaran akhirnya tersingkap. Pak Surya berdiri di sampingnya, tersenyum penuh kebanggaan. "Kamu sudah melewati semua ini dengan luar biasa, Nadia." Nadia menatap Rafa yang bermain di halaman rumah kecilnya. "Ini bukan akhir, Pak Surya. Ini baru permulaan hidup kami." Kata-kata Nadia itu bergema di dalam hatinya saat ia melangkah keluar dari ruang sidang, ditemani oleh Pak Surya yang setia mendukungnya sejak awal. Kini, di tengah kembalinya aset dan haknya secara hukum, Nadia tahu perjuangan belum berakhir. Ia harus membangun kembali kehidupannya yang hancur dan memastikan Dimas tidak lagi bisa mengusik masa depannya, atau masa depan Rafa. Pagi yang cerah menyambut hari baru Nadia. Ia berdiri di depan gedung kantor perusahaan milik keluarganya, yang selama ini nyaris hilang dari genggamannya. Sambil menggendong Rafa dalam gendongan, Nadia menatap gedung itu dengan penuh tekad. "Ini milikku, Rafa," bisiknya lirih. "Kita akan mulai hidup baru di sini." Dengan bantuan pengacara yang direkomendasikan Pak Surya, Nadia mulai mengurus proses legal pengembalian dokumen kepemilikan yang sebelumnya dicuri Dimas. Semuanya dilakukan secara diam-diam, tanpa harus membuat kegaduhan yang bisa memancing Dimas bertindak lebih buruk. Nadia belajar memahami bagaimana dunia bisnis dan hukum bekerja. Setiap hari ia membaca dokumen, menandatangani kontrak, dan menghadiri rapat-rapat penting. Meskipun perutnya masih terasa agak lelah karena baru melahirkan beberapa bulan lalu, semangatnya lebih besar dari segalanya. Hari pertama Nadia hadir di kantor sebagai pemilik sah, suasana terasa berbeda. Beberapa karyawan yang dulu menganggapnya lemah dan tak berdaya, kini menatapnya dengan rasa hormat dan kagum. Mereka tahu, Nadia bukan wanita biasa. Ia adalah ibu yang terluka namun kuat, yang siap mengembalikan kehormatan dan masa depan yang pernah direnggut. Di ruang rapat, Nadia duduk tegak, wajahnya penuh percaya diri. Pak Surya berada di sebelahnya, mendukung dari balik layar. "Sebagai pemilik baru, saya berkomitmen untuk memimpin perusahaan ini dengan integritas dan transparansi," ucap Nadia dengan suara tegas. "Kami akan bekerja sama untuk membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik." Suasana hening sesaat, lalu tepuk tangan perlahan mulai mengisi ruangan. Namun, perjuangan Nadia tidak selalu mulus. Dimas dan keluarganya tak tinggal diam. Mereka mencoba berbagai cara untuk menggagalkan upaya Nadia, mulai dari mengancam para karyawan hingga mencoba mengganggu jalannya rapat. Tapi Nadia tetap tenang. Ia tahu balas dendam tak perlu teriakan dan pertengkaran. Ia memilih strategi yang lebih elegan, membiarkan hukum dan fakta berbicara. Salah satu langkah pertama yang diambil Nadia adalah membekukan rekening perusahaan yang sebelumnya dipakai Dimas untuk transaksi ilegal.
Ia juga meminta audit menyeluruh atas semua aktivitas keuangan selama Dimas menguasai perusahaan. Di balik keteguhan hati itu, ada malam-malam ketika Nadia merasa sangat lelah. Menangani bayi yang masih rewel, mengurus perusahaan, menghadapi tekanan dari musuh-musuh lama, membuatnya hampir putus asa. Namun, setiap kali rasa lelah itu datang, ia mengingat tatapan polos Rafa. Bayi kecil itu menjadi sumber kekuatannya yang tak pernah habis. Suatu malam, setelah menidurkan Rafa, Nadia duduk termenung di balkon rumah kecilnya. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya. Rafa, Mama janji akan lindungi kamu. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi, bisiknya penuh harap. Seiring waktu, langkah-langkah hukum dan bisnis yang dilakukan Nadia mulai membuahkan hasil. Rekan bisnis lama yang sempat ragu kini mulai kembali percaya pada kepemimpinannya. Investasi baru mulai masuk, dan reputasi perusahaan yang sempat tercoreng berangsur pulih. Suatu ketika, seorang investor besar mengunjungi kantor Nadia. Ia tersenyum hangat dan mengatakan, "Bu Nadia, saya percaya pada visi Anda. Perusahaan ini akan berkembang pesat di tangan Anda." Nadia tersenyum, air mata haru menggenang di matanya. Di sisi lain, Dimas mulai kehilangan kendali. Ia yang selama ini merasa superior, kini merasa dunia berbalik melawannya. Kabar tentang keberhasilan Nadia mengembalikan aset dan mengelola perusahaan menyebar cepat. Banyak mitra bisnis yang mulai menjauh darinya. Dimas merasa cemburu sekaligus marah. Namun, ia tak bisa berbuat banyak karena sudah terjebak dalam jerat hukum dan tekanan dari pengadilan. Suatu malam, Dimas menghubungi Nadia melalui telepon. Suaranya berat dan penuh penyesalan. "Nadia, aku salah. Aku bodoh sudah mempercayai semua itu." Nadia menatap teleponnya dengan dingin. Ia menahan emosi yang sempat muncul. "Aku bukan orang yang akan mudah memaafkan, Dimas. Tapi aku sudah melangkah jauh dari masa lalu itu." Ketegangan di antara mereka perlahan memudar, tapi Nadia tak ingin terlalu mudah membuka pintu bagi Dimas kembali ke hidupnya. Ia sadar, ada luka yang tak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Lebih dari segalanya, Nadia fokus pada Rafa dan masa depan yang lebih cerah. Ia mulai membuka bisnis kecil di samping perusahaan, membantu wanita lain yang pernah mengalami pengkhianatan dan kesulitan. Nadia menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukan hanya sebagai wanita yang bangkit dari keterpurukan, tapi juga sebagai pemimpin yang penuh kasih dan tegas. 1 tahun berlalu, perusahaan yang dikuasai Nadia makin kuat dan berkembang. Rumah kecil yang diberikan Pak Surya kini menjadi rumah penuh cinta dan harapan. Nadia duduk di teras rumah sambil menggendong Rafa, melihat matahari terbenam dengan senyum tenang. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Tapi ia sudah belajar satu hal penting. Balas dendam terbaik bukanlah dengan teriakan atau kebencian, melainkan dengan keteguhan hati, kerja keras, dan kemenangan tanpa harus mengorbankan jati diri. Nadia duduk tenang di teras rumahnya. Matahari mulai tenggelam, mengakhiri hari yang penuh gejolak. Ia menatap Rafa yang tertidur lelap di pelukannya. Semua perjuangan yang telah ia lalui kini mulai membuahkan hasil. Namun, nasib belum selesai menggoreskan cerita. Keesokan harinya, di ruang rapat utama kantor besar yang kini Nadia pimpin, suasana begitu tegang. Deretan kursi terisi penuh oleh jajaran direksi dan para karyawan. Mereka menunggu sesuatu yang tak biasa. Sesuatu yang sudah lama dinanti. Di pintu masuk, sosok Dimas berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. Ia tahu apa yang akan terjadi hari ini, hari yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seorang pria mengenakan jas hitam, pengacara yang sejak lama mendampingi Nadia, membuka sidang mendadak di hadapan jajaran direksi. Suara-suara penuh wibawa menyatakan keputusan final. "Dimas, atas pertimbangan bukti-bukti pelanggaran dan manipulasi yang telah Anda lakukan, perusahaan ini memutuskan untuk memecat Anda dengan segera. Anda tidak lagi berhak mewakili, mengendalikan,
ataupun mengambil keputusan dalam perusahaan ini. Bisikan dan gerutu kecil terdengar di seluruh ruangan. Dimas menunduk dalam, tak kuasa membendung air mata yang mulai tumpah dari sudut matanya. Beberapa tahun lalu, ia berdiri di posisi yang sama, penuh kepercayaan dan kendali. Kini, semua itu lenyap dalam sekejap. Di luar gedung, Nadia berdiri dengan kepala tegak. Ia tahu, hari ini bukan hanya tentang kekalahan Dimas, tapi tentang keadilan yang akhirnya ditegakkan. Seorang karyawan yang pernah diam-diam mendukung Dimas, kini datang mendekat dengan wajah penuh penyesalan. Bu Nadia, kami semua telah salah menilai. Anda adalah pemimpin yang sesungguhnya, ucap pria itu sambil menunduk hormat. Nadia tersenyum kecil. Tak ada kata yang lebih tepat selain ucapan terima kasih dan doa agar masa lalu tak lagi terulang. Namun, drama tak berhenti di situ. Malam harinya, sebuah kejutan lain datang mengguncang Nadia. Teleponnya berdering, suara yang pernah ia kenal dan benci terdengar lirih di seberang sana. Nadia, aku yang Dimas. Aku datang, aku mau minta maaf. Suara itu terputus-putus penuh kesedihan. Datanglah, tapi ingat, aku bukan orang yang sama dulu. Aku sudah berubah, jawab Nadia dengan nada dingin. Beberapa jam kemudian, pintu rumah Nadia diketuk pelan. Saat ia membuka, sosok Dimas berdiri di sana, tubuhnya lemah, mata merah dan penuh penyesalan. Ia tersungkur di depan Nadia, tangan menggenggam lututnya, air mata mengalir deras. Maafkan aku, Nadia. Aku sudah menyadari semua kesalahanku. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Suaranya pecah. Nadia memandangnya dalam-dalam. Rasa benci dan luka masih sangat membekas. Namun ia juga melihat sosok pria yang dulu pernah dicintainya. Di saat yang sama, rahasia lain terungkap. Sekretaris Dimas, yang selama ini menjadi selingkuhannya, datang meninggalkan dia. Wanita itu datang ke rumah Nadia dengan membawa tas kecil dan wajah penuh penyesalan. Aku tidak mau lagi terlibat dalam kebohongan ini, katanya sambil menangis. Aku tahu aku salah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Nadia menatapnya tanpa berkata apa-apa, tapi hatinya bergetar. Ia tahu, kisah ini belum benar-benar usai. Dimas kini jatuh miskin. Ia kehilangan segala-galanya. Kehormatan, pekerjaan, dan cinta yang dulu ia punya. Namun, di balik semua itu, Nadia memilih jalan yang berbeda. Ia memberi Dimas kesempatan, bukan karena iba, tapi karena ia tahu arti sejati dari memaafkan dan melangkah maju. Kisah ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang pembelajaran dan kebangkitan. Dimas, kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar berubah. Aku akan melihat itu, bukan hanya dengan kata-kata, ujar Nadia tegas. Hari-hari berlalu, dan Dimas mulai menunjukkan perubahan. Ia bekerja keras, mencoba membangun kembali hidupnya dari nol. Nadia tetap fokus pada Rafa dan usahanya yang terus berkembang. Mereka hidup dalam ruang yang berbeda, namun takdir terus menarik mereka kembali. Di luar dugaan, sebuah surat dari pengadilan datang, menyatakan bahwa Dimas telah resmi kehilangan hak atas aset keluarga. Namun, ada satu klausul yang membuat Nadia terkejut. Kesempatan terakhir bagi Dimas untuk membuktikan dirinya sebagai ayah yang baik. Surat itu membuat Nadia berpikir ulang. Bagaimana ia bisa membangun masa depan tanpa menyatukan kembali potongan-potongan keluarga? Malam itu, di kamar kecilnya, Nadia menatap Rafa yang tertidur pulas. Ia teringat pada janji yang pernah ia buat, melindungi Rafa dari segala luka dan penderitaan. Tapi mungkin, Rafa juga butuh ayahnya, bisiknya lirih. Cerita ini belum berakhir. Dunia telah membalikan wajahnya, dan Nadia berdiri di tengah pusaran emosi yang kompleks, antara kebencian, pengampunan, dan harapan. Ia tahu, ke depan masih banyak rintangan yang harus ia hadapi. Tapi satu hal pasti, Nadia tidak akan pernah menyerah. Nadia menatap Dimas dengan tatapan tajam,
membekas seperti dinginnya batu es yang tak bisa dicairkan oleh kata-kata manis. Suara Dimas yang penuh penyesalan dan air mata yang dulu mengalir tanpa henti kini berubah menjadi gema kosong yang tak berarti lagi di telinganya. Dimas, suara Nadia berat dan penuh ketegasan, wanita yang kau kenal dulu, yang menangis dan memohon di pelataran rumah ini, yang kau tendang keluar saat aku tengah mengandungmu, itu sudah mati. Dia sudah pergi bersama hujan malam itu. Perempuan lemah itu sudah tidak ada lagi. Dimas menunduk, sulit untuk membalas tatapan itu. Semua kebohongan dan pengkhianatan yang pernah ia lakukan kini membentur keras pada dinding kenyataan. Sekarang aku adalah ibu yang kuat, lanjut Nadia dengan penuh keyakinan, pemilik sah dari segalanya yang dulu kau rampas dengan kejam. Rumah ini, hak kami, dan masa depan anakku, semua akan kupertahankan dengan sekuat tenaga. Keheningan mengisi ruangan, sesaat Dimas mencoba merangkai kata, tapi tak ada yang keluar. Rasa bersalah dan penyesalan menyelimuti dirinya seperti bayangan gelap yang tak bisa dihindari. Nadia menatap Rafa yang sedang tertidur di kamar, rasa cinta dan perlindungan membara di dadanya. Semua derita, air mata, dan perjuangan yang ia lalui selama ini bukanlah untuk sia-sia. Ia melangkah menuju pintu, memberi isyarat bahwa pembicaraan ini sudah selesai. Dimas mengangkat wajahnya sekali lagi, matanya sembab, tak berdaya. Pergilah, Dimas. Pergilah dan bawa penyesalan itu seumur hidupmu. Aku sudah menemukan kekuatanku, dan aku tak akan pernah kembali pada perempuan yang dulu kau kenal, ucap Nadia dingin. Dimas berjalan perlahan meninggalkan rumah yang dulu penuh kenangan, kini berubah menjadi saksi bisu dari kehancurannya sendiri. Di luar, hujan kembali turun pelan, seolah ikut meratapi perjalanan hidup dua jiwa yang dulu bersatu namun kini terpisah oleh luka dan pengkhianatan. Namun di dalam rumah kecil itu, cahaya harapan tetap menyala terang. Nadia dan Rafa, dua jiwa yang kuat, bersatu dalam kebahagiaan baru yang penuh perjuangan. Nadia tahu, masa depan tak selalu mudah, tapi kini ia telah belajar. Perempuan yang pernah lemah itu telah mati, dan yang lahir kini adalah sosok wanita yang tak tergoyahkan. Wanita yang siap menghadapi dunia, apapun rintangannya. Dalam hidup, kita tidak bisa memilih siapa yang akan menyakiti kita, tapi kita selalu punya pilihan bagaimana kita bangkit dari luka itu. Jangan biarkan pengkhianatan dan kegagalan meruntuhkan semangatmu. Ingatlah, kekuatan sejati seorang wanita bukan hanya dari seberapa besar air matanya, tapi dari bagaimana dia mampu berdiri kembali dengan kepala tegak dan hati yang tegar. Jangan pernah takut untuk memulai kembali, karena setiap akhir yang menyakitkan adalah awal dari kisah baru yang lebih indah. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Nadia, kisah yang penuh air mata dan kekuatan. Semoga cerita ini menginspirasi kamu untuk selalu kuat, apapun yang terjadi. Ingat, kamu tidak sendiri. Teruslah percaya pada dirimu, dan jangan pernah menyerah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hangat dari saya, dan semoga hari-harimu selalu penuh harapan dan kebahagiaan.